wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'an imaman wa hukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Raudah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di podcast Raudah Wisata. Yang kali ini kita akan membahas tentang bagaimana historical background pendirian Raudah Wisata. Bersama saya sudah hadir owner sekaligus pendiri dari Raudah Eksati Utama atau Raudah Wisata, yaitu Bapak Haji Asrul Asistaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat walafiat insyaallah. Alhamdulillah. Dan kita juga doakan siapapun yang menyaksikan ini semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, disembuhkan insyaallah. Dan yang lebih utama, kita berdoa supaya umrah segera dibuka. Oh ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita ngomong tentang umroh, haji, tapi benar-benar ini pun kita lakukan dengan perasaan yang sangat rindu sekali ingin menginjakkan kaki di tanah suci Mekah. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengobati ya sedikit kerinduan kita. Oleh karenanya mari kita menggali pengalaman-pengalaman dari Bapak Asrul Asistaba. Tapi untuk episode kali ini mungkin bisa memberikan gambaran sedikit bagaimana sehingga Raudah Wisata bisa hadir di kancah pergulatan bisnis travel umroh dan haji. Iya. Silahkan Pak Asrul. Sebelum itu Pak Ustadz, saya ingin menyampaikan bahwa kalau saya tidak salah terakhir 94 saya bersama-sama Tiga Utama. Iya. Dan pada saat itu tahun 94 atau tahun terakhir saya bersama-sama Tiga Utama, maka jumlah jamaah Tiga Utama mencapai 5.000 orang. Wow. Jamaah haji. Jamaah haji. Wow. Belum pernah ada penyelenggara yang memiliki jamaah sebesar itu. Betul. Dan 5.000 jamaah ketika itu, maka mobil-mobil bus yang beredar di tanah suci Mekah khususnya itu 100 mobil Sabco dengan lambang Tiga Utama. Itu juga punya pengalaman prestisius ya. Itu hanya sebagai pendahuluan saja. Itu terakhir. Dan Pak Ustadz bisa bayangkan bagaimana mencoba memobilisasi kegiatan personal dengan jumlah jamaah yang begitu besar, 5.000 orang gitu. Itu biarlah nanti pada saat Pak Asrul, dari cerita itu pun saya langsung berpikir begini, bahwa pantas Pak Asrul ini kalau dibilang A sampai Z-nya pengalaman untuk mengelola ini kayaknya sudah hatam sekali ya. Ya alhamdulillah Pak Ustadz, memang selama di Tiga Utama saya selalu itu berfungsi sebagai kepala daerah kerja Mekah. Jadi semua urusan jamaah di Mekah itu. Dan belum seperti sekarang penyelenggaraan haji ketika itu. Masih banyak pekerjaan secara manual, belum ada sistem dan segala macam. Sehingga Pak Ustadz bisa bayangkan betapa repotnya kita mengatur. Dan terakhir itu dengan 5.000 jamaah. Ini luar biasa. Pasti banyak impromptu yang betul-betul menguras bagaimana cara ini menjadikan sebuah sistem yang teratur ya. Banyak keluhan-keluhan jamaah, tapi semua selesai. Kita cerita di episode berikutnya. Ya, saya yakin itu karena Tuhan mengatakan tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan di tanah suci. Betul. Selalu saja ada persoalan. Tidak pernah ada haji tanpa masalah gitu. Betul. Jadi kalau kita mau melakukan melayani orang, jangan pernah berpikir bahwa tidak akan ada masalah. Pasti. Selalu ada masalah. Yang penting bagaimana kita mencoba menyelesaikan persoalan. Nah, itulah bekal-bekal saya sehingga kemudian yang tadinya saya tidak berpikir sama sekali, dan saya terus terang harus mengakui bahwa Raudah Wisata Lahir ini itu lebih banyak diinisiasi oleh almarhumah. Nah, itu dia. Kita kembali kepada apa yang ini ceritakan di episode ini. Latar belakang sampai Raudah muncul. Ya, jadi pada saat itu memang pemerintah khususnya Departemen Pariwisata menutup izin travel. Iya. Karena sudah terlalu banyak. Tapi tahun 94, akhir 94 tiba-tiba ada kebijakan pemerintah yang membuka travel baru lagi bisa dibikin. Itu yang dimanfaatkan oleh almarhumah untuk kemudian mulai mencoba membuat perusahaan. Tadinya kita punya perusahaan yayasan Raudah, itu yayasan tadinya, kemudian dirubah menjadi PT dan tujuan fungsi usahanya dirubah menjadi usaha travel. Dengar-dengar itu almarhumah Haji Tuti tanpa sepengetahuan Bapak? Ya, dia melakukan persiapan itu. Kebetulan ada temannya notaris. Dia suruh minta temannya selesaikan akte notaris. Tiba-tiba dia kasih tahu sama saya, ayo kita ke notaris untuk tentang pendirian akte perusahaan. Saya masih keberatan. Saya masih ngapain kita bikin travel?
tidak enak sama Tiga Utama, tidak enak sama Pak Andi yang sudah begitu baik sama kita. Dan tidak pernah ada kebutuhan kita yang tidak dilayani oleh Pak Andi. Semua anak-anak, keluarga semua pergi. Ayah saya, mertua saya, semua sudah ikut menikmati fasilitas dan Tiga itu Utama. semua digratiskan oleh Tiga Ya, Utama ya. tidak ada lagi. Dan kamu juga dapat pengalaman ini karena bertugas di sana. Tapi begitu keras. Dan ada teman di Departemen Pariwisata, ketika itu Dirjen Pariwisata itu Pak Andi Mampisamen, dan dia mendorong juga kita orang di sini juga ya, orang juga. Akhirnya dibuatlah akte itu. Kemudian kita menyelesaikan proses. Itu awalnya. Saya sendiri belum tahu apakah itu kan yang boleh mendapatkan izin umrah itu adalah BPW yang sudah punya pengalaman. Tapi ya dengan hubungan dan segala macam, BPW lahir tahun 94, kemudian kita urus 95 izin PPU-nya sudah keluar. Pak Asrul, apakah di awal pendirian Raudah Wisata ini Bapak sudah langsung betul-betul jalan bareng dengan almarhumah Ibu Andi Tuti, atau dilihat dulu bagaimana dia punya prospek? Enggak, otomatis karena dengan pengalaman kita kemarin langsung mempersiapkan. Sudah bisa bikin paket dan segala macam. Kita sudah mulai jalan gitu. Dan awal itu 95 umrah sudah mulai ada. Sudah mulai orang mengenal bahwa ke Tanah Suci itu bisa juga dengan ibadah umrah tanpa haji. Di luar musim haji. Di luar musim haji. Maka kita sudah mulai membuat paket-paket itu. Izin haji belum ada. Walaupun pada tahun 96 saya membawa satu bus dengan menggunakan izin dari sahabat saya untuk dengan bendera yang berbeda. Dengan bendera tetap Raudah. Tetapi proses administrasi dan segala macam lewat perusahaan yang sudah punya izin. Itu pertama kali kita melakukan ibadah haji. Nah Pak Asrul begini nih, tentu sosok almarhumah Haji Andi Tuti Malewa ini sebagai pendamping hidup, sebagai sosok yang sangat berperan. Bagaimana tiba-tiba ada inisiatifnya untuk mendirikan bendera sendiri. Mungkin bisa dicerita secara khusus tentang sosok beliau. Ya, memang beliau di dalam melakukan ibadah haji memang sangat tertarik dengan urusan-urusan jamaah ini. Sehingga dia sangat aktif. Dia lebih banyak ditugaskan sebagai bagian restoran, melayani jamaah, ngangkat piring dan segala macam. Sehingga saya tidak tahu, dia mungkin dalam hati dia ingin, bagaimana kalau saya bikin usaha ini. Karena dia tahu ketika itu saya sudah tidak sama Pak Andi Sosial lagi. Kenapa bukan travel ini yang kita bikin? Maka dibuatlah travel itu, dia buat travel itu, dan terus terang saya masih mendapat keberkahan dari bagian kebaikan Pak Andi Sosial pada waktu itu. Karena PT Morante Jaya yang tadinya dia miliki oleh beliau itu dia serahkan pada saya. Dia beri kesempatan pada saya untuk membeli perusahaan itu. Morante kan taksi ya? Iya, taksi. Izinnya kan oleh ini, tapi kemudian pemilik kendaraan. Jadi izinnya diserahkan pada saya, dan terus terang saya membayar sekitar 200 juta kepada Pak Andi Sosial pada waktu itu. Dan kemudian saya jalan dengan. Nah, ketika istri saya mengambil di situ membuat Raudah Travel ini, maka PT Morante Jaya itu saya jual kepada Bluebird Group. Alhamdulillah pada waktu itu saya bisa mendapatkan harga yang cukup, dan modal itulah yang kita gunakan untuk mulai mengembangkan Raudah Wisata. Jadi itu asal mulanya modal yang kita miliki itu dari hasil penjualan izin PT Morante Jaya. Iya. Nah sekarang pengalaman awal kan beda nih. Tiga Utama yang sudah besar, apalagi seperti Pak Asrul sampaikan tadi, ada satu fase di mana Tiga Utama menjadi the biggest one gitu. 5.000 orang jamaah haji, subhanallah. Tiba-tiba Pak Asrul harus menangani sesuatu yang masih baru. Bagaimana bisa dia sebuah yang mirip kecambah yang belum ada kepastian bahwa kelak dia bisa tumbuh menjadi pohon yang kuat, dihempaskan angin kiri kanan dan seterusnya, sampai sekarang ternyata sudah seperempat abad. Ya, logis saja Pak Ustadz. Secara operasional kita tidak mengalami kesulitan. Kita sudah biasa melayani orang, sudah tahu proses operasional di sana dan segala macam. Dan apalagi kita pernah melayani sebanyak itu, tiba-tiba untuk Raudah Wisata hanya setelah pengalaman pertama, terlalu mudah kita. Dan gitu ya, kita bisa, dan kita memberikan yang terbaik ketika itu. Dan ketika itulah kemudian kita punya kepercayaan diri. Masyarakat yang kita bawa 50 orang itu sebagai modal awal, dan mereka juga senang dengan pelayanan kita. Pak Asrul, ini saya ada pengalaman barangkali yang perlu kita share nih kepada menonton
podcast Raudah Wisata, sahabat Raudah, bahwa ketika almarhumah Andi Tuti Malewai masih hidup, sekali waktu bersama saya saat itu mengantar rombongan jamaah umroh di restoran Hilton. Beliau memanggil saya, kemudian entah apakah itu memang disampaikan kepada seluruh karyawan dan petugasnya, bahwa beliau menyatakan seperti ini. Mohon nanti ditanggapi nih Pak Asrul. Beliau katakan, Muhammadiyah, kita melayani tamu Allah sesungguhnya adalah menjadi karyawan Allah. Berarti atasan kita adalah Allah. Maka apapun yang kita lakukan niatkan karena Allah. Karena atasan kita, kalau atasan kita Allah, maka tidak akan pernah kita kecewa dan tidak akan pernah rugi. Tolong ditanggapi, karena itu yang menjadi bekal saya dan terus saya pegang, yang tidak bisa saya lupakan menjadi nasihat ataupun wasiat dari beliau. Ya memang itulah yang menjadi modal dasar kita Pak Ustadz. Dan oleh karena itu terus terang ketika Raudah kita dirikan, kita juga mengambil moto yang selama ini dipegang oleh tiga utama sebagai pelayan tamu Allah. Maka itu juga menjadi moto Raudah, bahwa kita ini adalah pelayan tamu Allah. Dan dari moto itulah kemudian saya berikan yang sebenarnya cuma pengulangan aja, karena baik almarhumah istri saya maupun anak-anak saya ikut terlibat juga sudah tahu prinsip itu, bahwa melayani ini kan kita melayani tamu Allah. Itu yang selalu kita pegang. Kita ini adalah stafnya Allah untuk memberikan pelayanan pada tamu-tamunya gitu loh. Sehingga berdosalah kita kalau kita memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diinginkan. Itu selalu kita pegang. Dan oleh karena itu di dalam memilih teman-teman yang membantu kita, baik itu dokter maupun itu ustadz dan segala macam, itu juga yang kita sampaikan pada ya bagaimanapun ustadz tentu tahu, tapi kita berusaha menghindari egoisme kita, bahwa kita menyampaikan sesuatu itu karena ibadah dan itu karena kita bertanggung jawab ke atas. Jadi kita bertanggung jawab pada secara horizontal, kita bertanggung jawab pada jamaah karena dia membayar kita, tapi secara vertikal kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sesuatu amanah yang sulit dan itu menjadi prinsip kami di dalam memberikan pelayanan, dan itu yang menyebabkan Raudah dari tahun ke tahun bertahan. Tidak semuanya lancar, tapi kita tetap eksis dan tetap melaksanakan prinsip itu. Satu lagi nih Pak Asrul, nasihat dari beliau yang saya ingat nih, beliau dia menyatakan the more you give, the more you get. Ya, itu. Kenapa itu gimana? Ya, itu yang saya katakan Pak Ustadz, bahwa di dalam perjalanan ibadah suci saja, kalau ada kepuasan, itu kita merasa bahwa ini kita dapat karena ibadah yang kita lakukan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya tidak pernah melakukan kesalahan dan segala macam, tapi setiap kebahagiaan karena kita main dengan dia, maka kita merasakan bahwa tentu ini buah daripada amal ibadah kehidupan kita sehari-hari. Dan oleh karena itu kalau ada sesuatu yang salah, maka pasti kami kembali kepada diri bahwa ini pasti kesalahan kita. Dan oleh karena itu di dalam melakukan kegiatan kita selalu mengimprove segala kekurangan-kekurangan kita. Walaupun sampai sekarang tentu sebagai manusia biasa kita tidak lepas dari itu. Tapi setiap perjalanan, tiap tahun kita jalan ke sana, setiap ada persoalan kita kembali mengoreksi diri, kita kembali ke tanah air dan kita lihat dan kita melakukan perbaikan. Saya kira Pak Ustaz sependapat bahwa sebagai orang yang beriman tidak layak kita tersentuh pada batu yang sama dua kali, pada itu harus menjadi pelajaran di lubang yang sama dua kali. Itu harus kita ayat. Dan alhamdulillah walaupun saya mengatakan tidak semua perjalanan Raudah Wisata menyenangkan semua jamaah, tapi secara maksimal saya katakan kita tidak pernah sengaja melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan jamaah dan bukan di dalam melaksanakan ibadah. Itu prinsip. Masya Allah. Sahabat Raudah, tentu Anda bisa mengambil ataupun menyimpulkan sendiri pengalaman, quotes ataupun ibrah apa yang kita bisa dapat untuk perbincangan kali ini. Pada pertemuan berikutnya saya berharap mungkin berkenan Pak Asrul menceritakan sosok almarhumah dan apa yang kira-kira kesan apa yang sangat mendalam di saat beliau, karena beliau sudah tidak ada lagi meninggalkan kita semua, mungkin ada hal-hal yang bisa diceritakan, tapi insya Allah pada episode berikutnya. Saya ucapkan terima kasih Pak Asrul sekali lagi, semoga sehat walafiat, mudah-mudahan nanti berkenan untuk bisa tetap berbagi
kepada semua, kepada siapa saja dan semua nanti ilmunya bisa menjadi amal jariah insyaallah. Baik, sahabat Roda, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita berdoa sekali lagi seperti tadi disampaikan oleh Pak Asrul, mudah-mudahan saja umroh dan haji untuk jamaah dari Indonesia bisa kembali normal seperti sedia kala. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.